Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan aplikasi nutrisi lewat daun, yaitu nanti akan kita sprayer. Kebetulan hari ini kita langsung pengendalian hama kutu putih. Kemudian di beberapa tanaman ada gejala serangan ulat dan bekas digorok oleh hama belalang. Jadi sekalian, hari ini kita akan mixing nutrisi dengan insektisida yang memang spek untuk pengendalian kutu putih dan belalang ataupun jenis ulat pemakan daun. Jadi kutu putih kalau kemarau itu serangannya memang sangat merajalela dan boleh dikatakan kondisi lingkungan yang memang menguntungkan bagi si hama bangsa kutu-kutuan. Jadi ini ada putih-putihnya, kemudian telurnya. Jadi kalau menemukan seperti ini, nanti ini adalah telur dari si kutu putih, dan dalam hitungan hari biasanya telur-telur ini akan menetas dan sangat cepat menjadi hama kutu putih yang dewasa karena perkembangannya cukup cepat. Kemudian di sini, dan ini kalau biasa dari pinggir kemudian bekas gigitan besar seperti ini biasanya belalang ya kawan-kawan. Ini juga bekas gigitan hama belalang. Jadi di waktu daun muda atau masih berwarna merah kecoklatan, dulunya digigit oleh si hama belalang, dan gejalanya atau efeknya akan terjadi seperti ini. Jadi ini harus segera kita tangani dan tidak boleh kita biarkan. Kemudian di sini ada juga, oke jelas ini sangat kelihatan sekali hama kutu putihnya. Ya, ini bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, pupuk daunnya atau hormon. Jadi ini nutrisi, kemudian dia menyerupai hormon seperti Hauxin, itu atonik yang kita gunakan. Kemudian ini insektisidanya yang untuk penggorok belalang dan ulat pemakan daun. Dan yang seperti biasa, ini Excerbora. Ini adalah sebagai penembus perata supaya kinerja dari mixing maupun aplikasi tunggal dari pupuk maupun insektisida yang kita gunakan bekerja secara maksimal. Jadi yang perlu kawan-kawan perhatikan ketika terjadi mixing seperti ini, usahakan pelarutannya adalah jenis pestisida, yang mana pagi hari ini kita akan menggunakan insektisida Alika. Kita butuhkan 15 ml per knapsack seperti itu. Jadi knapsack itu 16 liter, tetap kita kalikan volumenya 15. Jadi logikanya seperti ini. Tidak mungkin semua knapsack itu terisi penuh oleh cairan karena akan terpotong rongga busa dari perkat maupun insektisida yang kita gunakan. Jadi kita ambil 15, jadi itu 15 ml. Kita larutkan dulu. Yang selanjutnya atonik, juga kita menggunakan 1 ml per liter air, jadi kali 15. Total yang kita butuhkan adalah 15 ml. Jadi nanti saran saya kalau aplikasi pupuk cair pestisida sebaiknya untuk mencari takaran yang seperti ini. Jadi ini bekas
kemasan sirup batuk anak-anak. Jadi di sini ada mililiternya. Jadi kalau kita menggunakan takaran seperti ini, akurasinya akan dapat. Jadi kita tepat, tidak asal-asal. Jadi yang di lapangan kita jumpai kalau petani di daerah saya, patokannya itu tetap tutup kemasan botol. Yang mana kita ketahui kemasan botol dari pestisida itu terkadang memang ada volumenya besar, kemudian ada yang kecil, yang tingkat akurasinya nanti tidak tepat. Kalau tidak tepat ya bisa menyebabkan toksisitas pada tanaman, yang menyebabkan keracunan pada daun dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, perkat atau penembus, kita butuh 5 ml. Jadi urutannya pestisida, kemudian nutrisinya, kemudian yang terakhir surfaktan Hexabora. Yaitu cara spraynya. Usahakan atas dan bawah daun harus terjangkau semua, karena biasanya telur-telur dari hama kutu-kutuan berada di bawah daun. Atas bawah daun harus kena semua. Jadi kalau kawan-kawan spraynya hanya di atas daun, sementara telur-telurnya berada di bawah daun, nanti kurang tepat sasaran. Jadi nanti biasa kita lakukan jadwal spray nutrisi ini setiap 7 atau 10 hari sekali. Kemudian kalau insektisida Alika seperti yang kita aplikasi pada hari ini tidak monoton, harus kita gunakan Alika untuk selanjutnya. Namun kita akan evaluasi ketika ada gejala serangan, baru kita akan menurunkan insektisida seperti Alika maupun insektisida seperti yang lainnya sesuai dengan hama atau sasaran yang akan kita tembak. Oke, jelas. Jadi kalau penggunaan pestisida sebaiknya gunakanlah secara bijak supaya tingkat keberhasilan dari sprayer kawan-kawan itu tinggi dan akurat. Jadi ekstrim kawan-kawan, kalau bangka sudah 1 bulanan ini di Februari kondisinya seperti ini, sangat-sangat panas sekali. Oke, saya rasa sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa diikuti dan dipraktekkan di tempat kawan-kawan masing-masing. Itu saja untuk sementara informasi perkembangan alpukat ini dan cara perawatan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.